Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini bisa melapor ke Presiden tentang berbagai perkembangan yang kami rencanakan kaitannya dengan penyelenggaraan sekolah rakyat yang rencananya akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Bersama kami tadi juga ada Mendikdasmen, ada Mendikti, ada Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menko PMK, ada Pak Mendagri, ya. Juga tentu juga ada Kepala BPS, ada Menteri Keuangan yang intinya untuk mendengarkan kami laporan tentang penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Nah, pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah ya yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini. Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi ya, 53 lokasi lah tepatnya yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan Gubernur, dengan Bupati Wali Kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel, mulai dari persiapan penerimaan siswa, kemudian pengadaan guru, tata kelola sekolah, ya, dan juga hal-hal lain lah yang menyangkut dengan beroperasinya sekolah ini. Perlu saya sampaikan bahwa yang akan bisa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah rakyat ini adalah mereka dari keluarga yang ada di DTSEN, data tunggal sosial ekonomi, ya, khususnya di desil 1 dan desil 2. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan tes akademik. Saya kira ini pengantar saya, nanti selanjutnya saya mohon mungkin tambahan dari Ibu Kepala BPS, sekaligus mungkin menginformasikan soal data tunggal sosial ekonomi nasional kita yang terbaru. Monggo Bu. Baik. Terima kasih Pak Mensos, melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mensos, tentunya nanti untuk peserta sekolah rakyat akan datanya akan berbasis kepada data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan nanti seperti Pak Mensos sampaikan yang layak untuk dapat ataupun berpartisipasi dalam sekolah rakyat itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, sehingga ini akan menjadi basis untuk pensasaran program. Yang kedua, juga kami tadi sudah kolaborasi dengan Bapak Mensos bahwa lokasi-lokasi yang 53 itu sebagian besar memang berlokasi di daerah yang membutuhkan sekolah, dan juga ya berlokasi di daerah yang memang jumlah orang yang kurang mampunya banyak. Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS. Demikian tambahnya Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada jumlah? Oh, belum bisa dihitung ya, belum bisa dihitung, kalau sampai sekarang belum bisa dihitung. Tetapi kita akan menyesuaikan dengan kapasitas yang ada. Kalau ini sementara dari 53 itu sementara yang saya dapat tadi lebih dari 2.500 siswa untuk keseluruhan. Terus tadi kan disampaikan kalau kurikulumnya semua sudah ready berarti ya kan. Jadi kalau untuk infrastruktur bagaimana? Karena kan kabarnya ada asramanya. Iya, makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi lah. Ya, bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Jadi memang kita ya harus memilih gitu yang memang mencukupi syaratnya untuk jadi sekolah rakyat. Dan lokasinya ada macam-macam ya, nanti saya kirim aja ya. Jadi karena cukup ya, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, ada di NTT, ada di Kalimantan juga ada, di Papua juga ada. Jadi agak merata ini karena memang
mayoritas memang berada di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Nah, tapi yang tadi sudah saya sampaikan ada 2 universitas yang sudah menyatakan komitmennya untuk menyiapkan fasilitas ya, termasuk bangunan di dalamnya, itu penyelenggaraan sekolah rakyat yang dimulai tahun ini, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan UNESA Surabaya. Itu mungkin juga nanti akan bertambah setelah Mendikti nanti melakukan koordinasi lebih lanjut. Ya nanti disesuaikan kebutuhannya lah. Jadi juga Presiden juga akan menghitung, kita juga akan menghitung, setelah itu kami akan melaporkan kira-kira kebutuhan yang untuk mulai bangun dari nol ada yang mungkin sifatnya renovasi gitu. Nanti kita lihat, makanya belum bisa ditentukan biayanya berapa. Ya, gitu ya. Belum tahu kalau sekarang, tapi yang ada semua yang existing ini ya, yang sekarang ini yang ada ini yang existing. Belum ada beberapa kabupaten kota yang sudah menawarkan tanah ya untuk dibangun, itu sudah ada. Nantilah mungkin dalam seminggu 2 minggu lagi nanti akan ada perkembangan, saya akan sampaikan. Tapi sementara itu dan Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi ya sekuat-kuatnya dan seberapapun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Mats tahun 2045 yang akan datang. Jadi ini kita nanti ada yang sama, ada yang enggak lah ya gitu. Tapi untuk kurikulumnya nanti dikombinasikan. Kurikulumnya nanti dikombinasikan, sedang dibahas secara serius oleh tim. Jadi ada tim yang membahas kurikulum, ada tim khusus untuk rekrutmen gitu, ada tim untuk sarana prasarana, ada tim untuk pengawasan, ada tim untuk pengelolaan. Jadi timnya dari berbagai kementerian ya termasuk BPS bekerja terus-menerus ini yang insya Allah dalam waktu 1 sampai 2 minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya. Memang idealnya itu ini kan untuk jenjang SD, SMP, SMA ya kan. Dan alokasinya itu kira-kira ya 1.000 murid per 1 sekolah. Ya belum bisa dihitung. Ini lagi tadi Menteri PU juga hadir untuk ikut menghitung. Ya kan yang renovasi, yang penambahan dengan yang baru kan beda. Gitu. Saya belum berani nyebut angka, ya, tetapi mudah-mudahan ya angka yang nanti ditemukan setelah dilakukan penghitungan yang cermat itu bisa dialokasikan. Karena tadi Bu Sri Mulyani juga ikut dalam rapat ini. Kalau tadi dalam rapat, sebenarnya anggaran ini akan diambilkan dari mana atau apa tadi? Oh ya, enggak sampai di situlah. Nanti kita tunggu aja. Yang penting ada arahan dari Presiden yang menurut saya cukup jelas. Untuk beberapa waktu ke depan ini kami harus menerjemahkan dengan baik. Itu dulu ya.